Saudara, bulan yang lalu pada waktu Bu Linda di sini, kami mau berangkat ke Israel. Dan anugerah Tuhan kami ke Israel dengan sangat ajaib. Mengapa Bapak Ibu? Karena kali ini kita tantangannya tuh berat sekali. Yang pertama, perang Israel. Jadi orang semua nggak ada yang berani, saudara. Waktu saya ke sana, imigrasi pun karena saya paling depan, saya punya rombongan. Dia bilang, loh kamu dari Indonesia? Ya, saya bawa grup dari Indonesia. Oh ya, dari Indonesia datang ke sini? Ya, mereka pikir Indonesia tuh agama apa? Saudara, saya orang-orang Kristen, saya pendeta. Dan imigrasinya senang banget, saudara. Dan kami semua, walaupun ada beberapa yang ditanya, calonnya Vincent itu diinterogasi, saudara, karena waktu mendapat visa pakai paspor yang lama dan dia ganti paspor e-pasport, jadi itu membingungkan. Dan mereka bilang, kamu ini bener orang Indonesia enggak? Karena kalau Bapak Ibu lihat calonnya Vincent kan hidungnya tuh rada mancungnya bukan mancung umum orang Indonesia. Jadi dikira keturunan Arab, saudara. Ada yang dipikir keturunan Itali dan sebagainya. Jadi interogasinya lumayan. Bahkan waktu mau keluar dari Israel pun seperti itu. Dia perempuan tuh pakai apa tuh loh? Mote apa yang putih-putih, saudara. Suruh ganti baju, dicek. Dipikir ada mengandung kamera, saudara. Jadi Israel itu karena sikon seperti ini, jadi mereka sangat super. Tapi saya bersyukur kami adalah rombongan kedua di sikon seperti ini. Yang pertama adalah Dr. Bambang Nursena dan kelompok yang kedua adalah kami. Tapi luar biasa sudah di sana kami menikmati tempat-tempat yang dulu kalau kita datang ke situ rebutan. Kali ini kita menjadi VIP, orang-orang VIP. Datang ke Bethlehem, mau pakai yang tempat yang mana? Di Qumran biasanya kalau makan rebutan kita dikasih kebebasan mau duduk di mana. Kami kalau ke sana tuh tidak merasa sudah berkali-kali. Saya 14 kali, saudara. Setelah sampai sana, saudara, berita-berita yang kita dengar itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, kita mengalami sesuatu yang aman, bahkan yang paling menyentuh hati. Kita nginep di hotel bintang 5. Tapi Bapak Ibu tahu kita kumpul dengan siapa? Para pengungsi. Jadi orang Israel tuh yang di dekat Libanon, yang utara satu diungsikan semua di hotel-hotel, sudah. Hotel bintang 5 loh. Sampai kita makannya bareng sama mereka. Wah, tapi anak-anak kecilnya nakal-nakal, sudah. Itu ice cream dicampur sama bakso. Wah, ada karuan, saudara. Ya, jadi ya tapi kita bisa melihat mereka kasihan sekali. Mereka semua dalam perlindungan negara itu sangat itu melindungi negaranya dan mereka semua makan kenyang, saudara. Itu berbulan-bulan loh di situ, tidak bayar 1 rupiah pun. Saya juga ikut menyumbang, ya saya ajak semua siapa yang pengen beli jaket IDF, jadi tentara Israel itu membutuhkan dana. Jadi harga jaket itu $30, saya bilang kita putuskan beli 60. Jadi $30 kita beli, yang 30 kita tabur. Dan itu jaketnya jaket betul-betul untuk tentara, saudara. Bagus banget. Dan saya bersyukur semua perjalanan itu ajaib. Ya, siapa yang belum pernah ke Israel? Oh, cuma 1 orang. Ya, saudara harus merindukan, ya. Karena Pak Bambang dan Pak Daniel Panji itu gak janjian, dua-dua ini bisa omongan yang sama. Israel itu negara yang aneh. Saya tanya, maksudnya aneh gimana? Pak Petrus perhatiin aja. Orang kaya pun kalau tidak dikehendaki gak bisa masuk. Orang miskin bisa masuk. Itu saya dengar sudah sebelum kita pergi. Dan kemarin saya membuktikan, saudara. Kira-kira ada 36 orang, itu orang-orang yang duitnya sangat pas-pasan. Ada yang kerja sebagai guru,
Ada yang kerja sebagai kayak supermarket, saudara. Wah, banyak kesaksian yang ajaib. Bisa dapat uang THR kok 2 kali. Ya, Lebaran sama Natal. Banyak hal yang mengagumkan. Dan yang kedua, kondisi politik Indonesia. Waktu mau berangkat tanggal 15 itu 1 hari sesudah coblosan, saudara. Semua orang bilang, wah gini. Yang ketiga buat orang-orang kita adalah biaya. Ya, saya bilang tadi, DP 5 juta aja setengah mati, saudara mereka. Tapi luar biasa, saya kagum sekali mereka bisa ikut. Malah yang membatalkan sebagian besar adalah orang-orang yang mampu. Mereka sudah bayar 5 orang, 25 juta, ya sudahlah batalin karena takut. 4 orang, 20 juta, itu tak hitung-hitung kira-kira 300 juta, saudara, uang DP yang hilang. Mereka karena takut. Tapi orang-orang yang tidak mampu, yang miskin, saudara, mereka gandol Tuhan dan mereka bisa masuk tanah perjanjian. Jadi waktu ke sana rata-rata mereka nangis di setiap tempat. Bapak Ibu, dari 36 orang itu 34 orang belum pernah keluar negeri. Bayangin Bapak Ibu, belum pernah keluar negeri. Ada yang belum pernah naik pesawat. Jadi di pesawat gak bisa tidur. Oh kayak gini tuh naik pesawat. Ya, mengharukan sekali. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah, ya rindukan. Pak Bambang cuma ngomong kalau orang punya kerinduan dan Tuhannya berkenan, jadi menyenangkan itu Tuhan, bisa. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu tidak mungkin, saudara. Banyak hal yang tidak mungkin, tapi mereka bisa pergi. Ya, itu sangat ajaib. Dan saya berharap hari ini apa yang saya sampaikan akan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Temanya Hosana bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 21 ayat 1 dan 2 terlebih dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara, ini kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, ya hampir banyak yang pernah ke Israel semua. Saudara renungkan, Betfage ini adalah tempat di mana Marta, Maria dan Lazarus keluarga itu tinggal. Betfage adalah sebelah timur dari Bukit Zaitun. Sebelah barat dari Bukit Zaitun adalah Taman Getsemani, dan sebelah baratnya lagi adalah Golden Gate, pintu gerbang timur. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah satu linear, satu garis. Yerusalem pintu gerbang timur, Betfage dan Bukit Zaitun, bahkan saya katakan tadi Taman Getsemani, ini satu garis, saudara. Nah, kemarin saya tanya kepada local guide, dari Bukit Zaitun atau Betfage ke Yerusalem itu lewat mana? Zaman itu sudah ada jalan setapak, saudara. Tidak langsung, karena itu terlalu curam. Kalau Bapak Ibu ingat ya, dari Bukit Zaitun itu curamnya bukan main, saudara. Sampai ke Getsemani turun lagi. Dan baru naik ke pintu gerbang timur. Nah, ini yang kita mau renungkan, saudara, hari ini. Mengapa Tuhan waktu itu memilih jalan lurus? Ya, ini direnungkan baik-baik. Yang kedua, Tuhan membutuhkan keledai. Zaman itu lebih banyak onta daripada keledai. Dan untuk jalan menurun lebih kuat mana kakinya, onta atau keledai? Nah, mengapa keledai? Ini kita renungin malam ini, saudara.
Dan Tuhan ngomong loh, keledai bukan jantan betina. Kondisinya tertambat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, lepaskan keledai itu. Bawalah keduanya kepadaku, anaknya, buah hidupnya. Tuhan bilang, aku mau pakai. Ya. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu belajar merenungkan, menangkap sesuatu yang rohani. Apa pesan Tuhan di dalam dua ayat ini? Ya. Mengapa jalan turun? Padahal ada jalan setapak untuk lewat orang, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat ya, misalnya di Guci, itu kan ada jalan yang begini toh. Nah itu kalau lurus sekali kan curam banget. Dibuat nikung-nikung supaya gak berat. Zaman itu dari Betfage sudah ada jalan, saudara, menuju Yerusalem. Mengapa Tuhan memilih jalan lurus? Ya, ini direnungkan amat sangat. Nanti saya jelasin. Saudara, Tuhan tahu ini perbuatan yang tidak lazim. Karena keledai itu bukan milik Yesus. Bukan milik 12 murid. Milik orang loh. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya apa Bapak Ibu? Hari-hari ini saudara, untuk menjadi penggenap firman. Terus belajar mengalahkan logika saudara. Saya tidak pernah berkata Tuhan tidak masuk akal. Melampaui akal. Kadang-kadang saudara ada orang yang menegur. Saya juga gitu. Pak, ini perang. Kenapa Bapak pergi? Untuk menggenapi firman saudara. Hanya ada orang-orang yang ikut apa yang Tuhan mau. Saudara, pada waktu semua, biasanya kita kalau mau ke Israel selalu dari masukan. Kayak kemarin Jumat saya khotbah di desa saudara. Pendeta-pendeta desa. Saya terkejut, tahu-tahu pendeta desa datang, Pak, Bapak boleh doakan kami enggak? Saya pengen ke Israel. Saudara, mereka motor aja banyak motor tua saudara. Loh kenapa Bapak punya iman? Aku dengar khotbah yang hari Minggu lalu. Kan dengar kesaksian-kesaksian. Jadi saya timbul iman, saya pengen ke tanah perjanjian. Bapak sudah pernah ke luar negeri? Belum pernah. Waduh, ini lagi saudara. Jadi saya lagi doain mereka. Nah dulu begitu. Pada waktu dihadapkan ke Tuhan, saya kenal banget istri saya saudara. Yang keluar dari mulut pikiran atau dari Tuhan saya beda. Tuhan berkata nanti di di Seat of David aku menyediakan ini. Nanti di Tabga aku begini-gini. Nanti di saudara cukup lengkap, saya kaget. Berarti Tuhan suruh kita ke sana. Contoh ya, makanya nanti kapan saya khotbahin lah. Kenapa Paulus waktu di kapal tidak takut? Tuhan bilang nanti kamu bakal ketemu Kaisar. Berarti dia yakin kapal itu nyampe. Walaupun hancur pokoknya nyampe. Nah itu saya pegang saudara. Yang kedua itu iman ya. Iman harus dengan perbuatan. Iman sudah dapat, perbuatan dapat. Mereka bilang aman. Terus pada waktu Vincent mau prewedding, dia tanya sama fotografernya. Dia tanya, gimana Israel? Kita semua hidup normal, dia bilang gitu. Makanya pada Vincent khotbah, kebenaran itu memerdekakan. Ngerti Bapak Ibu? Kebenaran itu faktanya. Jangan asumsinya. Jangan medsosnya. Kebenaran itu memerdekakan. Berangkatlah saya. Ditegur banyak orang. Kok berani sih? Saya bilang, saya cuma tandanya satu. Kalau Tel Aviv ditutup, karena itu ditutup sekian bulan sudah. Saya batalkan. Tel Aviv dibuka. Katakanlah kepada Putri Sion. Nah, kita harus tahu saudara. Ternyata
Yang dimaksud Tuhan keledai betina adalah kita putri Sion. Gereja Tuhan adalah putri Sion. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini penggenapan, saudara. Terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan rupanya merindukan pada akhir zaman. Terjadi peristiwa yang sama. Ada orang-orang yang seperti keledai. Keledai dikenal seperti binatang bodoh. Bodoh bagi dunia. Tapi Tuhannya suka. Ngerti Bapak Ibu? Buat dunia benar-benar bodoh. Bapak Ibu bayangin loh. Calon besan saya saja gak berani. Saya gak pernah memaksa mempengaruhi orang. Semua tak suruh doa sendiri. Padahal rencananya anak saya pemberkatannya di Kana. Kan itu ajaib sekali ya. Mujizat pertama terjadi di Kana. Tapi mereka, wah. Dia bilang sama Vincent, masa dibom sana kitanya kebaktian yang gak bisa. Ya sudah, saya bilang. Pokoknya kita masing-masing punya iman. Jangan paksa iman orang lain. Yang jelas Tuhan butuh keledai-keledai. Amin Bapak Ibu. Yang mau ditunggangi. Yang mau dipakai. Tuhan tahu keledainya itu tertambat banyak ikatan dalam hidup saudara. Takut masa depan. Takut keadaan. Khawatir ini, khawatir itu. Tuhan berkata lepaskan. Makanya waktu kami di Sungai Yordan kami pentahiran. Nomor 1 apa? Pentahiran dari ketakutan dan kekhawatiran. Supaya belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dalam hidup kita banyak ikatan saudara. Ikatan cinta duit, nanti saya jelasin tentang mengapa 7 Oktober itu terjadi. Karena duit ternyata saudara. Kaget sekali. Ya, next. Ini yang menarik saudara. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Melakukan apa yang Tuhan mau, melampaui pikiran. Bukan tidak masuk akal, sekali lagi ya, melampaui. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Yesus pun naik ke atasnya. Gak semua orang mau jadi keledai Bapak Ibu. Tidak semua gereja umat Tuhan mau jadi keledai. Tuhan tidak pilih onta yang kuat. Tuhan tidak pilih onta yang kakinya besar. Tuhan pilih keledai. Dan tidak lewat jalur yang berputar. Tapi langsung ke bawah. Itu aneh. Ini menarik Bapak Ibu. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting ini. Saudara kita dari Katolik melakukan setiap Paskah. Dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Orang banyak yang sangat besar. Saudara, saya percaya akhir dari akhir zaman Tuhan akan menyelamatkan. Lawatan terbesar adalah hari-hari ini. Makanya saya percaya kita sedang masuk golden era. Kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit. Itu saya alami pada waktu ke Israel kemarin. Semuanya sangat aman. Pada waktu grup kedua belum datang, local guide bilang, Bapak mau ke dekat Gaza? Oh saya mau. Mau lihat tempat konser? Saya mau. Bukan untuk nonton saudara, kami akan berdoa di situ. Yang mengharukan saudara, saya bilang, Pak Moshe tanya dulu di bus. Kalau ada satu orang yang takut, saya batalin. Apakah mau ke Gaza, di dekat Gaza? Saya lihat ke belakang, mau. Widih. Hebat saudara, semua mau. Saya kaget. Sampailah kita ke dekat Gaza, 3 kilometer dari Gaza. Gak ada yang takut saudara.
Itu betul-betul yang Alkitab berkata, damai yang aku berikan bukan damai dari dunia, damai yang melampaui akal budi. Halo? Amin? Hanya kita ke sumur Beersheba, tempat Abraham. Di situ Tuhan bilang, mengapa Filistin menutup sumur? Abraham adalah bapak orang beriman. Filistin itu adalah musuh itu dunia. Seringkali menutup dengan batu supaya engkau tidak hidup dengan iman, tapi dengan pikiran. Dan Tuhan bilang, kamu ambil sumber itu, gali lagi, belajar hidup dengan iman, bukan mengimani. Beda, saudara. Contohnya ya, skip aja lah, jangan ke Mount Hermon. Padahal saya rindu, sudah banyak orang kan belum pernah lihat salju. Saljunya kelihatan, tapi nggak boleh, ya sudah. Jangan, aku mengimani, saya nggak mau. Kalau memang Tuhan nggak boleh, ya sudah. Ngerti Bapak Ibu? Saya bilang, saudara, lihat dari jauh. Nanti kalau kamu waktunya Tuhan berkenan, kita akan lihat sampai ke sana. Nah, perhatiin Bapak Ibu. Orang banyak yang berjalan, pertama di depan Yesus. Yang kedua, di belakang Yesus. Berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, ini kerinduan Tuhan pada akhir zaman. Ada gereja Tuhan di zaman itu adalah di depan Yesus. Generasi di depan Yesus adalah masa itu. Mereka menyambut Tuhan, mereka berkata Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Tapi Tuhan rindu ada orang yang di belakang Yesus, yaitu saudara dan saya. Generasi di belakang Yesus. Yang berteriak menyambut kedatangan Tuhan. Ada orang yang di depan Yesus dan di belakang. Bapak, Ibu dan saya adalah generasi di belakang Yesus. Orang-orang ini di depan Yesus. Tuhan pengen saudara orang-orang dipakai oleh Tuhan. Dan dengan kita dipakai Tuhan membuat orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Halo? Saya di lift di hotel. Dari mana? Indonesia. Oh, temennya Iran dia. Saya kaget saudara. Dudu aku wong Tegal. Ya. Mereka kaget saudara. Loh kamu Bano, ya kami ingin memberkati Israel. Itu mereka dengan uang yang tidak ada bisa memberkati. Ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang itu? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Saudara, Tuhan pengen orang-orang yang seperti keledai, yang membuat kota Tegal gempar, yang membuat Indonesia gempar, dan membuat orang banyak mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan, itu saudara. Sekarang saya jelasin, mengapa Tuhan memilih satu garis. Saya pernah ngomong ya, paling barat adalah Golden Gate. Pintu Golden Gate itu tempat Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah lewat pintu itu. Sebelah timur dari Golden Gate, ingat ya, adalah Taman Getsemani. Dari Getsemani adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah Betfage, tempat Marta, Maria, dan Lazarus tinggal. Dan yang paling timur adalah Indo. Mengapa Tuhan pilih satu garis? Alkitab mengatakan kedatangan Tuhan seperti kilat dari timur. Makanya Tuhan nunggu orang Indonesia, Kristen Indonesia itu bangkit. Kristen Indonesia jangan mengandalkan logika. Kristen Indonesia mengandalkan Tuhan. Hidup dengan iman bukan dengan pikiran. Saya berjalan saudara, logika jalan, iman jalan. Tuhan bilang melalui Bu Linda di sini, itu luar biasa loh. Kan sudah tahu banyak penyanyi, pemusik itu dapat sesuatu pada waktu mereka ke City of David. Dan kemarin diteguhkan. Pulang dari Israel sampai Jakarta, dari Jakarta mau ke Semarang. Satu pesawat dengan Sidney Mohede.
Dia ketemu saya, ingat duduknya di belakang saya, jadi ngobrol. Ya, dia diberkati pada waktu dulu pernah ke City of David. Bapak Ibu ingat ya, peristiwa fenomenal Israel mengalahkan orang-orang Arab, yaitu perang Yom Kippur. Kapan itu? 6 Oktober 1973. Pas Sabat, pas Yom Kippur. 50 tahun kemudian, 50 tahun persis saudara. 7 Oktober 2023. Sama-sama sedang di sinagog. Apa yang menjadi perbedaan? Moshe yang local guide saya itu pelaku perang saudara. Waktu perang dia di pesawat. Adiknya pesawat penerjun turun ketembak mati. Dia di pesawat dia hidup. Saudara tahu dia cerita pada waktu, saya pernah cerita sudah berkali-kali. Waktu di sinagog pas Yom Kippur semua orang nyembah Tuhan. Sementara baru kebaktian belum lama saudara. Sudah dengar suara pesawat musuh. Semua orang Israel adalah wajib militer. Jadi mereka pengen segera keluar. Tapi hebat tuh, imamnya berkata, jangan keluar. Selesaikan ibadah. Saya dijelasin ternyata mereka tuh pakai ritual saudara. Misalnya per ritual 15 menit, dipendekin jadi 10 menit. Tapi dengar terus kebaktian pada dengar suara pesawat, suara senapan. Logikanya kan ketakutan loh. Selesaikan dulu. Begitu selesai mereka keluar pegang senjata. Yang perang Tuhan. Halo? Nangkep Bapak Ibu? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Dengerin khotbah saya 2 minggu lalu. Saudara nanti lihat di YouTube. Hari Sabat itu 10 hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Setiap kita mesti punya Sabat, saudara. Sabatnya GRC, hari Selasa, Senin. Ibadah dengan sepenuh hati. Nah, kemarin saya ketemu orang Israel asli, ya, yang Mesianik. Waktu dia jelasin saya sedih, saudara. Siapakah panitia konser? Orang-orang Yahudi Ortodoks. Mereka yang dipikirkan cuma duit. Padahal mereka sudah dapat jaminan dari pemerintah. Apakah mereka Sabat itu ibadah? Ibadah. Tapi selama di sinagog hatinya sudah tidak ke Tuhan. Pengen cepat selesai. Karena, ayo jawab. Mau konser. Duit. Kalau uang sudah mengalahkan saudara. Saudara tahu, kalau kita tidak mapping musuh yang mapping kita. Hamas itu sudah bilang, jangan perang lawan Israel kalau mereka lagi dekat sama Tuhan. Percuma, karena yang perang Tuhan, kita kalah katanya. Mereka lihatnya buktinya Yom Kippur. Jadi tunggu mereka menjauh dari Tuhan. Itulah mereka menjauh dari Tuhan. 7 Oktober. Ibadah tapi hatinya sudah tidak ke Tuhan. Pengen cepat selesai karena apa? Sekali lagi, konser dapat duit banyak sudah. Dan orang yang paling banyak dibunuh adalah di tempat konser ini. Makanya jangan sepelekan saudara. Hargai ibadah. Nomor 1 ibadah pribadi. Saya bilang sama anak-anak saya, papa gak nuntut kamu ranking 1, ranking 2, tidak. Baca Alkitab, punya waktu doa, waktu saat teduh. Mereka lihat saya mereka dari kecil. Ya. Saya tiap bangun tidur, malam mau tidur itu saat teduh. Waktu belajar beda, kalau waktu belajar saya berubah-ubah. Tapi waktu saat teduh, bangun tidur, malam mau tidur itu pasti. Dari tahun 1979, pertama kali saya bertobat. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya bilang anak-anak saya, ibadah itu nomor 1. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, dia
akan mengutamakan hidup kita. Yang percaya katakan. Nah ini saudara. Ini menyedihkan. Kenapa saudara sekarang Netanyahu punya sebuah aturan. Orang ortodoks harus wajib militer. Ya gara-gara peristiwa itu. Orang ortodoks tidak wajib militer. Mereka ibadah, tapi ternyata ketahuan ibadahnya bukan ibadah, tapi hatinya duit. Makanya hati-hati saudara. Kalau Bapak Ibu pelajari tentang Musa, kenapa Tuhan lepaskan dari Mesir, itu karena gitu. Ada banyak roh Mesir dalam hidup kita. Tuhan pengen lepaskan keledai-keledai yang tertambat. Halo? Makanya kemarin waktu di Sungai Yordan, Tuhan sudah bilang sama Bu Linda, nanti semua pentahiran. Saya bilang saya enggak. Kenapa saudara? Saya suka udara dingin, suka AC dingin. Itu 8 derajat, Bu Linda bilang 7 malam 7 pakai heater. Ojo eman-eman, dia bilang gitu. Nikmati 7 derajat itu kan kita AC kan angel saudara, coba hitung derajat. Angel nemen, saya bilang ini nikmati. Kemulan baik aku bilang gitu. Nikmati. Tapi saya paling tidak suka air dingin. Waktu pentahiran itu di Sungai Yordan, dingin ini bukan main, bukan dingin, dingin. Saya sudah hampir batal saudara. Saya bilang Tuhan aku kuat. Yang peserta tua itu setiap grup saudara selalu ada yang paling tua, ada anak-anak. Setiap kita pergi selalu ada. Dulu siapa? Jenis, Joella pernah? Pernah. Itu selalu mesti ada anak kecil. Kali ini yang paling tua masih 77 tahun. Daftar saya mau pentahiran. Waduh, aku izin. 2 orang 77 sama 76. Sing tua-tua wani. Aku masih diam saja. Terus istri saya, yang itu Howard 1,5 tahun pentahiran. Hah? 1,5 tahun? Izin aku saudara. Jadi saya ikut pentahiran. Aduh. Tapi ternyata ada caranya. Fondi pinter sebelum pentahiran. Kita mandi dulu dari air hangat. Berubah pelan-pelan sampai dingin. Baru masuk air dingin. Orang kaget. Saya orang ngerti saudara. Langsung bleng langsung. Ya, tapi Tuhan ajaib. Tuhan tahirkan semua hidup kita. Yang percaya. Katakan. Nah saudara ternyata inilah. Yang menyedihkan hati Tuhan. Moshe bilang bukan Tuhan meninggalkan Israel. Tapi Israel meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan. Tapi seringkali kita meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan lihat ini banyak keledai tertambat. Aku mau lepaskan. Ajaib saudara, begitu mendarat di Tel Aviv, kita makan di Yope. Yope ini adalah pelabuhan tertua di dunia. Salah satu tertua. Yang Pak Bambang cerita. Dari Sumatera, emas dan kayu cendana dari NTT. Itu dibawa pada waktu pembangunan Bait Allah. Itu mendaratnya berlabuhnya di Yope. Dari Indonesia. 3,5 tahun sampai Yope. Dari Yope ke Yerusalem. Persis saudara, saya kaget. Makan di mana, Lis? Yope. Wih kaget. Jalan kaki 5 menit sampai di pantai. Kita doa di situ saudara. Perjalanan dulu, jadi Tuhan berkata, ingat ya. Pulau-pulau yang jauh yang Tuhan rindukan adalah Indonesia. Makanya Tuhan pilih saudara. Nah ini loh, kadang-kadang saudara jalan menurun tuh bicara rendah hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan hidupmu menurun. Ekonomimu menurun. Tuhan sedang membawa engkau ke jalan yang benar. Jangan pakai logika. Mau jadi keledai Tuhan? Malam ini kita minta. Lepaskan semua ikatan. Yuk kita bangkit berdiri. Saya merasa ada beberapa orang di tempat ini. Berkata di hatinya. Kenapa aku ditunggangi Yesus tapi jalanku menurun? Mungkin ekonomi sedang menurun.
Ikuti dengan Tuhan, saudara. Karena pada waktu Yesus masuk ke pintu gerbang, keledai itu ikut masuk. Masuk pintu gerbang timur. Itu pintu gerbang keajaiban. Ya, engkau sedang dibawa turun, engkau sedang direndahkan. Supaya engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, engkau tidak mengandalkan uangmu, engkau tidak mengandalkan pikiranmu. Tuhan sedang melepaskan keledai-keledai betina. Hai putri Sion, engkau adalah mempelai wanitanya Tuhan. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan hidup kami. Ikatan kekhawatiran, ketakutan, cinta uang. Lepaskan Tuhan. Angkat roti dan anggur. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau jadi keledaimu. Tunggangi aku Tuhan. Lepaskan aku dari segala ikatan. Engkau sedang membawa aku satu garis. Engkau tidak ingin aku berputar-putar. Satu garis. Memang menurun. Engkau rendahkan hatiku, tapi engkau membawa aku masuk ke pintu gerbang timur untuk masuk ke bait Allah. Lepaskan dari yang jahat. Buat aku menyenangkan hatimu. Keluargaku berkenan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus melepaskan semua ikatan hidup kami, dan kami jadi berkenan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kau sudah lepaskan kami. Terima kasih, aku mau jadi keledaimu Tuhan. Terima kasih, aku mau jalan ikut apa yang kau mau. Tidak berputar-putar seperti bangsa Israel, tapi langsung dulu bangsa Israel takut perang, sehingga berputar-putar 40 tahun. Tuhan ingin masuk bawa kita kepada masa percepatan. Amin. Amin. Yes, X. Terima kasih. Yang ajaib sedang Tuhan buat kepada hidup kita. Bawa kami Tuhan, tunggangi kami terus. Ya. Masuk pintu gerbang yang ajaib. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami, supaya kami menjadi penggenap-penggenap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.